Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfuz Alfarabi dengan NIM C1C020166. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi konsep dasar penganggaran. Mulai dari perencanaan. Perencanaan ialah suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan pedoman garis-garis besar atau petunjuk yang harus dituruti jika menginginkan hasil yang baik sebagaimana direncanakan. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan kegiatan menetapkan, merumuskan tujuan, dan mengatur pendaya gunaan manusia, material, metode, dan waktu secara efektif dalam rangkaian pencapaian tujuan. Penganggaran perusahaan merupakan suatu proses perencanaan dan pengendalian kegiatan operasi perusahaan yang dinyatakan dalam suatu kegiatan dan suatu uang yang bertujuan untuk memproyeksikan operasi perusahaan tersebut dalam proyeksi laporan keuangan. Contohnya, laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, dan arus kas. Penganggaran memiliki 4 fungsi, yaitu perencanaan atau planning. Fungsi ini ditetapkan tujuan jangka panjang, jangka pendek, dengan sasaran yang ingin dicapai, strategi yang akan digunakan. Fungsi kedua dari penganggaran adalah pengorganisasian. Setelah segala sesuatu yang diinginkan dicapai perusahaan yang telah ditetapkan, maka perusahaan harus mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana yang telah ditetapkan tersebut. Fungsi ketiga penganggaran yaitu menggerakkan atau actuating. Sumber daya ini memiliki setiap sumber daya yang telah dimiliki perusahaan tersebut agar sesuai dengan fungsi masing-masing. Fungsi keempat penganggaran yaitu pengawasan atau controlling. Langkah berikutnya adalah memastikan bahwa setiap sumber daya tersebut telah bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dari perusahaan masing-masing. Kemudian, pengertian dari anggaran. Anggaran adalah hasil yang diperoleh setelah menyelesaikan fungsi perencanaan, sedangkan penganggaran atau budgeting adalah suatu proses yang yakni mulai dari tahap persiapan penyusunan rencana, pengumpulan data informasi yang diperlukan, pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana itu sendiri, implementasi rencana, sampai pada tahap pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran yakni yang ke-1, realistis, tidak terlalu optimis dan tidak terlalu pesimis. Yang kedua, luas, tidak terlalu kaku dan mempunyai peluang untuk disesuaikan dengan keadaan yang mungkin berubah. Yang ketiga yaitu kontinu atau membutuhkan perhatian terus-menerus dan merupakan usaha insidental. Anggaran juga memiliki fungsi yang erat dengan keempat fungsi manajemen tersebut. Anggaran dengan keempat fungsi tersebut merupakan suatu fungsi yang terintegrasi satu dengan lainnya. Berkaitan dengan keempat fungsi utama manajemen tersebut, anggaran memiliki 2 fungsi utama, yaitu sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengawasan. Fungsi anggaran yaitu alat pengendalian. Alat pengendalian ini berfungsi sebagai instrumen yang dapat mengendalikan terjadinya pemborosan pengeluaran dari perusahaan tersebut. Yang kedua adalah koordinasi dan komunikasi. Sebagai anggaran merupakan instrumen untuk melakukan koordinasi antar bagian dalam perusahaan. Selanjutnya sebagai komunikasi, sebagai alat komunikasi antar unit kerja agar tidak tumpang tindih. Yang ketiga, fungsi anggaran adalah alat penilaian pekerja. Anggaran merupakan wujud komitmen dari pihak eksekutif sebagai pengguna anggaran kepada perusahaan sebagai pemberi wewenang. Yang keempat yaitu fungsi anggaran sebagai alat pemotivasi. Anggaran sektor publik dapat memotivasi pihak eksekutif beserta stafnya untuk bekerja secara ekonomis dan efektif dan dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Anggaran dapat dikelompokkan dari beberapa sudut pandang sebagai berikut. 1. Menurut dasar penyusunan anggaran terdiri dari anggaran tetap atau fixed budget. Yang kedua ada anggaran variabel yaitu flexible budget. Kemudian menurut cara penyusunan anggaran terdiri dari A. Anggaran periodik dan anggaran kontinu. Kemudian menurut jangka waktu, anggaran terdiri dari anggaran jangka pendek atau anggaran taktis, kemudian anggaran jangka panjang. Menurut bidangnya, anggaran terdiri dari anggaran operasional, anggaran keuangan. Menurut kemampuan di dalam penyusunan anggaran terdiri dari anggaran komprehensif,
yaitu menyeluruh, kemudian anggaran parsial. Menurut fungsinya, anggaran terdiri dari anggaran apropriasi atau appropriation budget, anggaran kinerja atau performance budget. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.